Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Ini saatnya kita bersaat teduh sejenak bersama dengan kami di sini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk 30 menit ke depan. Untuk itu saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami ada pun semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kami akan mendengar firman-Mu dan juga memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Meskipun kami berbeda tempat, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Yesus, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anakmu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak. Yesus, ku berseru, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak. Yesus, kami berseru, Yesus, 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 ku berseru, ku panggil nama-Mu. Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, kami berseru, Yesus, 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 ku berseru. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari bersama katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Engkaulah, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.
worship you. Haleluya. Kami berseru, ku panggil namamu, memujimu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Bapa kami, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, aku percaya bahwa aku milik-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Yes, kami percaya Tuhan. Yes, haleluya. Oh, yes, haleluya. Yes, terima kasih Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk, katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik. Kami hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu, selamanya. Mari lebih lagi dengan iman, katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena dan hanya untuk-Mu. Hanya untuk Yesus aku percaya. Ku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya, sekali lagi bersama katakan, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Yes, haleluya. Oh, yes, terima kasih Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan sepenuhnya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau
merenungkan Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes, Lord. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai Tuhan, Amin. Engkau sertai Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, firman yang telah disampaikan Tuhan akan menjadi rema Tuhan dalam Amin. kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari Jemaat Afia. Good morning. Selamat pagi. Dan hari ini setelah kita memuji Tuhan, kita merasakan hati ini ya menjadi lega, menjadi bersukacita, happy. Betul tidak? Ya. Maka ada benarnya kalau kita selalu menyembah dan mencari Tuhan di pagi hari, ya, seharian itu akan berbeda dengan biasanya gitu loh. Jadi kita ingin menjadi orang yang selalu berada di dalam tangan Tuhan, bimbingan Roh Kudus. Nah, kita akan menjadi orang-orang pemenang. Nah, hari ini saya ingin share kepada kita semuanya ya satu topik tentang Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Yesus itu penyelamat, ya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga anak manusia. Tetapi sejauh itu siapa itu Yesus dirinya? Kita mungkin tidak begitu sungguh-sungguh mengenal. Nah, mari kita coba melihat beberapa ayat yang sudah saya kutip ya. Siapakah Yesus? Itu yang paling pertama adalah di Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus adalah Allah, yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita mungkin bingung ya, apa itu firman gitu loh. Nah, kalau saya boleh mengutip sedikit buku kuno di Cina ya, buku kuno itu ribuan tahun yang lalu. Mereka itu juga tahu Tuhan itu disebut Tao, ya. Nah, bahasa Indonesianya Dao gitu loh ya. Tao itu adalah firman. Nah, itu kalau Mandarin, Yesus shi Shen, shi Tao. Jadi Yesus itu adalah Tao. Kalau Tao itu menurut kalau ajaran orang Tionghoa ya, Tao itu udah kayak langit gitu loh, udah super lah, udah luar biasa lah. Kalau kita mengatakan ia bisa mencipta bumi, langit, segalanya, iya itulah memang Tao, itu memang firman gitu loh. Jadi bukan hanya namanya Tuhan ya yang begitu nggak bisa kita nampak ya gitu ya, tapi kita harus tahu kalau yang namanya firman itu sungguh luar biasa, itu powerful sekali gitu. Jadi inilah Tuhan Yesus kita. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh karena memang Tuhan Yesus itu adalah sosok Tuhan yang luar biasa, yang penuh dengan kedahsyatan. Nah, itulah firman, tahu. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi boleh bilang orang Chinese dulu-dulu itu juga mengenal Tuhan, mengenal Dia sebagai tahu, yaitu firman. Berikutnya di Markus 1 ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Allah Bapa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang dikasihi. Sungguh, Yesus是神的爱子. Sungguh-sungguh anak yang dikasihi. Bayangkan ya, siapa tidak mengasihi anak diri sendiri, betul? Ya, kalau Anda punya anak, saya udah punya 3 anak. Anak-anak ini tentu ya kita akan mengasihinya dengan sepenuh hati. Nah, the apple of our eyes gitu loh. Maka di sini Tuhan Bapa sendiri mengatakan, ya, kepadamulah aku berkenan. Ya, jadi Tuhan Yesus senantiasa mempunyai akses ya kepada Bapa sebagai anak dan Bapa. Hubungan itu begitu intim, begitu erat. Jadi bukan anak tetangga loh, ya ini betul anak Tuhan, anak Allah Bapa gitu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, ya. Di Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus sebagai manusia, lahir oleh Roh melalui anak darah Maria. Memang ini adalah satu kelahiran yang namanya supernatural, di luar yang bisa kita paham.
Ya, jadi bukan seperti manusia, pria dan wanita, kemudian bergabung menghasilkan seorang anak. Bukan itu caranya, tetapi Tuhan Yesus dilahirkan dengan cara yang supernatural, yaitu ia dilahirkan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, ya, melalui anak darah Maria. Jadi Maria itu sebagai wadah lah ya, di mana Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Bayangkan seorang sosok yang begitu besar, begitu tinggi, begitu dahsyat, wewenangnya begitu besar di surga, mau datang ke dunia, ke bumi kita yang kecil ini, kayak semut lah kalau kita bilang bumi ini ya, di mata Tuhan ya, kecil lah bumi ini ya. Tapi Yesus Tuhan rela datang ke dunia sebagai manusia. Tentu ada maksudnya, nanti kita lihat di ayat lain yang lebih jelas. Yang penting di ayat Matius 1 ayat 18 kita tahu, Yesus itu dilahirkan juga sebagai manusia. Ya, jadi Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, sehingga ia mengalami hal-hal sebagai seorang manusia. Kita mengalami kesedihan, kepahitan, ya kita mengalami hal-hal sebagai manusia, ia juga mengalami. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu saat kita berdoa kepada Dia, Tuhan tolonglah saya ya, Engkau tahu suasanaku sekarang begitu mendesak. Tuhan Yesus mengerti, ia menampung air mata kita, ia menghibur hati kita. Karena ia pernah sebagai anak manusia di dunia ini, ia pernah mengalami hal yang sama. Bayangkan ya, Yesus itu 33 tahun di bumi sebagai manusia. Pada masa mudanya ia juga bekerja sebagai seorang carpenter, tukang kayu ya, karena bapak duniawinya itu Yusuf adalah seorang carpenter, seorang tukang kayu. Jadi Yesus itu mahir membantu papanya bekerja waktu masih muda sebelum dia keluar ke masyarakat, ke dunia menjalankan misinya sebagai seorang juru selamat. Mari kita lihat yang keempat. Lukas pasal 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus bukan tanggung-tanggung ya. Kamu carilah di mana tokoh-tokoh dunia inilah, tokoh agama, tokoh apapun dari dahulu kala sampai sekarang maupun nantinya. Ya, mana ada yang disebut anak Allah selain Tuhan Yesus? Dan di sini Lukas nyata-nyata Dr. Lukas menyatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus是上帝至高的儿子。Ya, anak Allah yang maha tinggi. Memang statusnya dari awal sudah demikian, sudah luar biasa. Sebagai firman, sebagai anak Allah, sebagai Allah sendiri juga sama. Dan dia juga sebagai manusia saat di bumi. Ya, hanya 33 tahun saja. Oke. Kemudian kita lihat di Markus pasal 1 ayat 27. Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun taat kepada perintahnya. Yesus de hua dai yu qianbing nanli. Bayangkan, Tuhan Yesus walaupun dia sebagai manusia waktu di bumi, tetapi dia diberi kekuasaan yang luar biasa besar sehingga apapun yang ia katakan, bahkan roh-roh jahat pun takut. Roh-roh jahat pun harus taat. Waktu dia suruh pergi kau, roh jahat itu pergi dari tubuh orang itu. Saat dia mengatakan bihil, disembuhkan, orang itu langsung sembuh. Yang buta matanya bisa melihat, yang lumpuh kakinya bisa berjalan. Sampai hari ini mujizat masih terjadi karena Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, manusia yang sungguh mau menjalankan tugas kita ya dalam pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Allah. Saya pernah melihat video itu mungkin di Brazil atau di Argentina, seorang wanita, seorang gadis kecil ya, kakinya itu satu pendek, satu panjang gitu loh. Itu didoakan oleh pendeta setempat. Didoakan dalam KKR, itu langsung melihat kakinya itu tumbuh gitu loh, sehingga menjadi sama panjang, merata. Nah anak itu bisa berjalan dengan normal, bukan pincang-pincang lagi. Nah itu juga mujizat. Maka saya mau katakan,
Yesus memberikan kuasa kepada diri kita. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai pengikut Tuhan Yesus juga harus berhati-hati dengan mulut kita. Karena mulut kita juga membawa kuasa. Jadi senantiasa ada baiknya seperti di Filipi pasal 4 katakan, kita selalulah berkata-kata yang baik, yang mulia, ya, yang murni, yang bisa membangun orang, yang bisa memberi semangat kepada orang dan sebagainya. Jangan yang negatif, jangan yang gosip, ya, jangan sebarkan, aduh makin hari makin payah ya, makin susah ya, ekonomi itu bagaimana ya. Kita jangan mengatakan kata-kata yang menghanyutkan hati orang. Makin orang takut, ya. Tetapi walaupun ini zaman pandemi, kita punya pandangan yang positif bahwa Tuhan akan membawa kita semuanya akan keluar dari masa-masa pandemi, sehingga kemenangan itu akan terus ada di tangan Tuhan dan kepada kita semuanya. Berikutnya di Markus pasal 1 ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Yesus ipingkan kue, tayau ni. Ini bukan hanya satu ayat aja di 34. Kalau ada waktu, saudara-saudari silakan bacakan aja seluruh buku Injil ini. Ya, banyak sekali contoh-contoh di mana contoh murni ya bahwa Yesus itu mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi kalau hari ini saudara Anda punya keluhan, ya, ada yang tidak beres, ada orang yang di dalam keluarga, ada yang sakit, ada yang membutuhkan penyembuhan. Lebih rajin datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Biar harapan itu kita tautkan kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Tuhan mau sembuhkan melalui dokter, melalui siapa, bisa. Yang penting jalan itu dibuka oleh Tuhan sendiri, atau Tuhan mau menyembuhkan juga bisa. Seperti Bapak Pendeta Kenneth Hagin, ya, beliau memang sudah meninggal pada usia 89 dulu. Dia berpenyakit yang divonis oleh dokter tidak dapat disembuhkan pada usia 15. Hampir boleh bilang dia udah hampir lumpuh lah karena lemahnya penyakit paru-paru atau apa gitu. Saking lemah, kurus, kering, nah bisa apa aja terlentang di ranjang rumah sakit. Ya, sudah berbulan-bulan seperti itu. Tetapi saat paling tidak ada harapan, orang bilanglah sudah putus asa, ya teringat apa? Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Maka kita harus selalu baca ayat-ayat firman. Mana tahu kan pada saat paling dibutuhkan, ayat itu berbicara di dalam hati kita jadi rema dan mengingatkan dia. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia melihat diri dia ya dengan mata iman ya, melihat diri dia itu sembuh, bisa berjalan ya seperti orang sehat kembali, orang normal, dan itu yang ia lakukan setiap hari. Dan tidak heran setelah sekian hari aja pelan-pelan tubuh dia menjadi baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu mujizat loh, luar biasa. Jadi iman kita itu memang harus bekerja, harus diaktifkan melalui firman Tuhan. Ya, jadi ada baiknya kita selalu ya berpandanglah, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena ia yang mengatakan, ia menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Sehingga siapapun yang hari ini datang kepada dia itu, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu. Nah ya, God bless. Kita lihat berikutnya. Apa itu misi Yesus? Yesus 的使命是什么? Ya, misi Tuhan Yesus itu apa? Paling terkenal itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah misi Tuhan Yesus. 神爱世人，神要拯救世人。Tuhan Yesus, ia tidak menginginkan siapapun itu mati hanyut ke dalam neraka dan selama-selamanya. Dia ingin setiap orang yang pernah diciptakan ia itu, yaitu kita semua itu bisa hidup kekal. Yaitu roh kita lah ya, abadi. Bisa hidup di Firdaus bersama Tuhan Yesus. Dia tidak ingin kita tenggelam, hanyut. Tubuh boleh rusak, ya, boleh pergi meninggal artinya. Tetapi roh kita akan tetap
berada bersama Tuhan Yesus. Sehingga ia sengaja menurut rencana Allah Bapa datang ke dunia. Ia dilahirkan oleh Roh Kudus melalui anak darah Maria seperti ayat sebelumnya. Itulah misi Tuhan Yesus, misi yang luar biasa. Bisa bayangkan enggak ya? Seorang Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang tinggal di istana di surga, mau datang ke dunia yang kecil ini kayak debu gitu loh ya. Yang begitu corok, begitu kotor, penuh dengan begitu banyak kriminal ya, bunuh-membunuh. Ia rela datang, mengalami semua yang kita alami. Tujuannya itu, yaitu menyelesaikan misi penyelamatan. Yaitu siapa yang percaya kepada dia itu akan diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Bukan itu saja, di Yohanes 1 ayat 12 tambah lagi, Tuhan tambah lagi. Semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus ya artinya, akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bayangkan ya, kita bukan saja percaya, bukan saja diselamatkan, kita bukan saja mendapatkan hidup baru, tetapi kita juga mendapatkan apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. We are the children of God. We are the joint heir with Jesus Christ. Kita ahli waris bersama Tuhan Yesus. Bayangkan itu status yang luar biasa loh. Itu kalau di sorga nantinya kelak, kalau Anda saya sudah kembali ke sorga suatu hari, Anda akan melihat status kita itu lebih tinggi dari para malaikat. Kita ini anak Allah, ya ahli waris bersama Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya jangan takut pada pandemi. Ya, takut adalah kalau Anda tidak punya Yesus, tidak ada keselamatan ini, setelah mati, meninggal, kemanapun tidak tahu. Tapi nggak usah bingung, itu udah pasti di neraka. Ya, satu hal saja, tidak melalui Tuhan Yesus, itu tujuan akhirnya itu adalah ke neraka, Sheol namanya. Ya, tetapi kita mau percaya, kita mau terima ia sebagai juru selamat, kita mau ngakui dia sebagai Tuhan dan menerima kuasa dari Tuhan sebagai anak Allah, dan kita sudah pasti ya dicatat di buku kehidupan surgawi nama kita, dan kita akan ke sana suatu hari kelak. Ya, jadi teman-teman, hadapi semua yang terjadi goncangan. Memang saudara saya, saudara sepupu lah ya, yang sudah usia 70 lebih, beberapa hari yang lalu datang ke rumah, sudah 2 tahun nggak ketemu. Ya, karena ia memang tidak mau bertemu dengan siapa-siapa supaya tidak terkena penyakit COVID katanya kan. Tapi Anda tahu tidak, di rumah saja nggak bertemu dengan siapa-siapa, akhirnya juga kena gitu kan. Heran kan? Nah, makanya saya bilang, ya hadapi dengan iman, hadapi ya bersama Tuhan. Nah, Tuhan menyembuhkan dia. Memang dia melalui proses 16 hari di dalam rumah sakit. Ya, disuntiklah katanya itu, satu jarum itu 4 juta, 1 hari 10 jarum, 5 hari berturut-turut. Ya dengarnya pun mengerikan ya. Tetapi saya mau katakan, puji Tuhan, ia sembuh, ia sehat kembali. Usia 70-an, hampir ya mendekati 80 lah ya. Tapi siapa tahu kan? Tuhan memberikan jalan kepada setiap orang, walaupun itu berbeda, tetapi tidak apa, hasilnya adalah surga. Mungkin ada teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda yang sudah pergi ke surga, ya, karena pandemi ini. Percayalah, mereka hari ini ada di surga bersama Tuhan Yesus. Mereka itu juga adalah anak-anak Allah, ya. Jadi kita yang di dunia ini, kita masih punya pekerjaan yang belum selesai, yang masih dipakai oleh Tuhan Yesus. Mari kita lebih rajin lagi, lebih tekun lagi melayani Tuhan dan melayani kerajaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, alasan ya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Alasan ya ada 3 di sini. Pertama di Yohanes 19 ayat 18. Yesus disalibkan dan mati untuk diri kita. Yesus 为我们的罪受死，被钉十字架. Bayangkan, ia rela mati di kayu salib supaya dosa ya, kedurhakaan kita, kejahatan kita itu bisa dihapuskan, dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Maka kita harus percaya itu. Bayangkan ya,
Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat itu rela menjadi manusia yang biasa dan ditancapkan ya. Paku yang begitu panjang ditancapkan ke dalam kedua tangan, kedua kaki. Dan digantungkan di salib dengan hina. Demi siapa? Demi kita-kita. Supaya dosa yang jahat itu yang ada di setiap manusia. Karena kita ada keturunan Adam ya, yang berdosa. Nah ini akhirnya dapat dihapuskan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kita itu bisa kembali berbaik dengan Allah Bapa dan diterima dan diberi hak menjadi anak Allah. Gitu. Markus pasal 16 ayat 6 dan 9. Kebangkitan Tuhan Yesus yang nyata. Ya ini harus kita percaya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak tokoh agama, banyak yang disebut luar biasa, sudah mati, tidak pernah ada pencatatan apapun bahwa ia telah hidup. Tetapi mengenai Tuhan Yesus, itu pernah ada seorang pengacara dari England ya, dari Inggris. Dia seorang ateis, dia mau membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bohong. Ya, sehingga ia mengambil puluhan tahun mempelajari, pergi sampai ke tempat-tempat makam kuno Tuhan Yesus lah. Pokoknya cari, menggali segala bukti, habis duit lah. Ya, untuk research, hanya mau membuktikan bahwa itu bohong. Tetapi setelah sekian tahun, lebih kurang puluhan tahun, entah 15 atau apa, akhirnya ia menemukan fakta dan ia pun udah kambuan lah, rela. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh pernah ya sudah bangkit dari kematian, tidak ada di kubur itu, dan itu bukan catatan lokal saja, itu memang nyata merupakan hal yang ia buktikan. Akhirnya ia menulis satu buku loh dia tulis ya, Who Moved the Tomb, siapa yang menggerakkan kuburan Tuhan, yaitu batu besar lah ya di depan kuburan itu, siapa yang memindahkan batu itu, dan ia pada pastilah jadi seorang pengikut Tuhan yang setia. Ya. Itu hebat kan? Ya, bayangkan kita hari ini nggak perlu seperti seorang ateis lah ya. Jauh-jauh habis duit, habis masa mudamu hanya untuk membuktikan satu hal yang ya sudah sudah terbukti. Nah, hari ini kita terima dengan iman saja bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan ada di sorga. Dan kita percaya kepada Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang mati. Yang ketiga ini adalah di Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, kam siacu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sungguh. Ia memberi satu jaminan, Tuhan Yesus memberikan jaminan, memberikan satu kekuatan kepada diri kita bahwa Ia Allah, Ia Tuhan yang dahsyat itu menyertai semua orang, semua anak Tuhan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Pandemi, tak ada pandemi, tetap Tuhan menyertai. Double pandemi pun Tuhan Yesus tetap menyertai saudara-saudariku. Jadi jangan tergoncang jiwa kita, jangan tergoncang iman kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia bisnis, masyarakat, ya, apapun yang terjadi, kita hadapi jangan sendiri, hadapi bersama Tuhan Yesus. Datanglah kepada Ia. Lebih dekat lagi kepada Ia, lebih dekat lagi mencari Ia, ambil waktu lebih banyak lagi berada di hadapan Ia, mau memuji, mendoa, membaca firman Tuhan, ya silakan lakukan, dan itulah cara-cara yang akan membawa diri kita melewati semua cobaan-cobaan dan goncangan yang sekarang ada maupun nanti yang akan datang. Karena di akhir zaman banyak hal yang tidak kita mengerti itu akan terjadi, tetapi ingat selalu ini, bersama Tuhan Yesus Ia menyertai kita semua sampai akhir zaman. Ya, jadi saudaraku, biarlah firman ini mengungkapkan lebih dalam tentang diri Tuhan kita, Jesus our Lord. Biar kita itu bisa lebih percaya, lebih memahami Dia, dan lebih rela lagi menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan biarlah Ia yang menuntun kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan bisnismu, dan masa depanmu.
carilah Tuhan Yesus. Amen. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta di surga, kami mau percaya selamanya dan selalu kepada Engkau bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian, dan Tuhan Yesus itu mengasihi kami setiap anak manusia. Tuhan Yesus ingin memberkati dan menyertai kami semuanya sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk jaminan ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu setiap hari. Engkau mendengar doa, Engkau memberi kepada kami ya Tuhan kekuatan, penopangan, bimbingan, tuntunan, Engkau buka jalan sehingga kami lebih bisa datang ke hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.